Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengunjungi channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa follow IG dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di s.id Aba Channel. Di situ kita saling sharing informasi terkait kepegawaian, dapodik, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa cantumkan pada grup Telegram maupun di komentar yang ada di video ini. Mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah untuk pengisian SKP pada aplikasi Seamaster bagi Bapak Ibu pengawas. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu pengawas dalam menyimak video ini jangan di skip agar informasi semua itu Bapak Ibu bisa serap dengan baik dan runtutan ataupun kronologi langkah untuk pengisian SKP-nya itu terlaksana dengan baik. Dan juga Bapak Ibu di sini juga bisa donasi agar saya lebih bersemangat lagi untuk berkarya dan memberikan informasi tentang kepegawaian di sawer.co/abachannel. Nah, linknya seperti yang telah saya tampilkan ini. Mari kita langsung ke videonya. Bapak Ibu di sini sebelum menggunakan ataupun membuat SKP pada aplikasi Seamaster, Bapak Ibu membuat perjanjian kinerja terlebih dahulu. Format ini sudah saya masukkan pada kolom deskripsi, jadi Bapak Ibu bisa mengunduhnya khusus pengawas. Format ini adalah merupakan format dari Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi format ini merupakan format dari Provinsi Jawa Timur. Jadi dari format ini akan kita masukkan pada aplikasi Seamaster. Langkahnya bagaimana, Mas? Nah, setelah Bapak Ibu membuat format ini, membuat perjanjian kinerja, kita buka aplikasi Seamasternya. Langkahnya yaitu Bapak Ibu bisa masuk pada akun Seamaster Bapak Ibu dengan klik master.bkd.jatimproof.go.id, kemudian masukkan username dan password Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu bisa pilih fitur SKP yang ada di sini. Kemudian di sini pastikan untuk tahunnya di sini adalah tahun 2022. Karena di sini masih tahun 2021, maka kita wajib setting tahun ke 2022 terlebih dahulu. Dan juga pastikan Bapak Ibu telah mengupload SKP di tahun 2021. Kenapa? Agar Bapak Ibu bisa melakukan pengisian SKP untuk tahun 2022. Jadi Bapak Ibu upload pada master data. Setelah Bapak Ibu upload, maka Bapak Ibu bisa masuk pada program SKP di tahun 2022 ini. Nah, untuk mengubah ini menjadi tahun 2022, Bapak Ibu bisa lihat di setting tahun di sini. Kemudian kita pilih tahun 2022, kemudian kita klik OK. Setelah tampilan dashboard prestasi kerja ini tahun 2022, Bapak Ibu di sini bisa masuk pada informasi SKP. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan tambah di sini. Dan untuk tahun di sini otomatis tidak berubah, jadi sudah otomatis Bapak Ibu. Kemudian pilih kesesuaian bisa IY, yaitu yes. Kemudian di sini untuk nama jabatan fungsional kita pilih pengawas, yaitu pengawas sekolah, dan golongannya adalah golongan berapa di sini Bapak Ibu. Saya contohkan golongan 4B. Kemudian status informasi SKP-nya yaitu awal tahun. Kemudian model SKP di sini Bapak Ibu bisa pilih JAJF. Periode SKP-nya di sini bisa Bapak Ibu mulai bulan Januari, hari aktif yaitu 3 Januari 2022 sampai dengan Desember hari aktif di tahun 2022, yaitu 30 Desember tahun 2022. Pejabat penilainya adalah atasan langsung Bapak Ibu. Di sini kepala cabang dinas. Kemudian atasan pejabat penilai Bapak Ibu adalah Kepala Dinas Pendidikan Prof Jatim.
Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan save dan klik OK. Setelah tampil halaman dashboard seperti ini, di sini pastikan keaktifan berubah menjadi Y, yaitu yes, agar Bapak Ibu bisa melanjutkan pada format SKP yang ada di sini. Jadi untuk menekan Y ini berubah menjadi Y, di mana N ini berubah menjadi Y, Bapak Ibu bisa klik aktifkan tombol pensil yang ada di sini. Nah, yang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik aktifkan dan di sini sudah berubah menjadi Y sukses. Nah, sampai muncul keterangan sukses. Barulah Bapak Ibu bisa masuk pada fitur yang kedua, yaitu SKP. Nah, pada SKP di sini Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan PK perjanjian kinerja atau IKI atasan yang telah Bapak Ibu buat. Nah, SKP di sini adalah nantinya sebagai cantolan pekerjaan tupoksi Bapak Ibu. Jadi untuk membuat atau menargetkan rencana kerja Bapak Ibu dalam 1 tahun itu bukan di sini, tapi ada di rencana aksi. Nah, sebelum melakukan rencana aksi, pengisian rencana aksi, Bapak Ibu di sini diharuskan untuk membuat cantolan rencana aksi Bapak Ibu, yaitu IKI atasan Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, di sini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah membuatkan format untuk Bapak Ibu pengawas, di mana Bapak Ibu tinggal memilih nantinya. Nah, jadi kita masukkan ini pada SKP yang ada di sini, pada format SKP ini. Tapi di sini tidak akan saya masukkan semua Bapak Ibu. Yang penting nantinya memenuhi target 75.000 menit. Jadi itulah intinya. Jadi saya tidak akan memasukkan ini pada format SKP. Tidak memasukkan keseluruhan PK ini pada SKP. Karena ini hanya contoh biar tidak terlalu banyak. Kita langsung saja. Pada format SKP di sini kita masukkan kinerja utama. Kita klik tambah kinerja utama. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tekan titik 3 yang ada di sini. Dan di sini akan ditampilkan dari banyak pilihan. Di sini sampai dengan 207. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu tinggal mencari yang ada di sini yang sesuai. Misalnya yang 3, terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan. Nah, di sini saya ketikkan saja untuk pencariannya pengawasan. Nah, saya contohkan pengawasan seperti ini. Kemudian klik cari. Dan tinggal kita sesuaikan, kita lihat yang pengawas sekolah. Nah, di sini ya Bapak Ibu, yang pengawas sekolah. Nah, yang pengawas sekolah ini kita mirip-miripkan atau kita sandingkan dengan PK Bapak Ibu. Yang mana yang sesuai? Ini kan hanya contoh, jadi tidak akan saya masukkan keseluruhan. Misalnya coba kita cari tersusunnya program kepengawasan. Nah, di sini tersusunnya program kepengawasan. Coba kita lihat tersusunnya program kepengawasan dan jumlah program kepengawasan yang tersusun. Jumlah program kepengawasan yang telah tersusun. Nah, ini kan sama nih Bapak Ibu. Jadi yang di perjanjian kinerja ini sesuai dengan yang ada di sini kita pilih. Untuk target dan dokumen di sini kita abaikan terlebih dahulu sudah, karena ini tidak bisa diedit. Ini sesuai dengan yang ada di e-master sudah Bapak Ibu, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ada di sini. Nantinya Bapak Ibu jika ingin mencantolkan dengan tupoksi Bapak Ibu itu ada di rencana aksi. Maka ini kita bisa lakukan save, kemudian kita klik OK. Sudah dapat 1 Bapak Ibu. Nah, sudah dapat 1. Kalau untuk SKP di sini tidak perlu untuk berapa jumlah totalnya, karena ini nantinya sebagai cantolan dari tupoksi Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan untuk yang kedua, kita lihat lagi. Di sini misalnya terlaksananya program kepengawasan juga, tapi jumlah laporan pelaksanaan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Nah, kita masukkan lagi 1 Bapak Ibu, tambah kinerja. Kemudian kita masuk pada titik 3 yang ada di sini. Kita cari pengawasan. Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya pengawasan ya Bapak Ibu. Karena saya mencoba untuk mencari sebagai pengawas sekolah itu tidak muncul. Nah, Bapak Ibu bisa pengawasan kemudian cari, ataupun kata kunci yang lain sehingga Bapak Ibu dicari untuk IKI ini dah intinya Bapak Ibu.
Nah, setelah klik pengawasan, di sini kita scroll ke bawah cari yang pengawas sekolah. Nah, yang di sini pengawas sekolah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua misalnya terlaksananya program, jumlah pelaksanaan guru pembinaan dan atau kepala sekolah. Nah, ini ya Bapak Ibu. Tinggal kita pilih lagi. Tak, seperti itu. Kemudian abaikan yang lain karena ini tidak bisa dirubah. Nah, Bapak Ibu bisa save kemudian klik OK. Nah, begitupun Bapak Ibu lakukan seterusnya yang ada di sini. Nah, yang ada di sini yang memang tupoksi Bapak Ibu. Misalnya di PK ini tidak ada yang tidak ada format provinsi, ya Bapak Ibu bisa tidak dikerjakan kalau memang tidak ada. Kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ada, maka Bapak Ibu harus masuk di SKP Bapak Ibu. Nah, karena ini hanya contoh, saya lanjutkan saja kemudian saya kirim ke atasan langsung di sini. Nah, saya kirim ke atasan langsung. Jadi setelah menentukan SKP, setelah Bapak Ibu membuat semuanya yang PK yang di sini kita masukkan di SKP di sini, barulah kita masuk ke kirim ke atasan langsung. Kirim ke atasan langsung. Nantinya atasan langsung Bapak Ibu akan menyetujui. Jadi Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada kepala cabang dinas untuk disetujui pada SKP. Nah, pada SKP yang ada di sini. Dan statusnya di sini masih BV. Setelah disetujui oleh atasan langsung Bapak Ibu, coba kita reload. Yang awalnya di sini masih BV ya Bapak Ibu. Nah, ini masih BV, coba kita reload. Nanti statusnya akan berubah menjadi setuju. Dan kita bisa masuk pada tahap berikutnya yaitu rencana aksi. Nah, di rencana aksi di sini kita menentukan tupoksi kita sekarang. Nah, apa yang kita lakukan sekarang Bapak Ibu? Nah, biasanya kan kalau Bapak Ibu sudah ada ini di sini, berarti kan tinggal memilih apa jenisnya. Karena saya tadi mencontohkan hanya dua nih ya Bapak Ibu, hanya dua contoh. Maka saya tidak akan memasukkan ini semua, jadi saya buatkan hanya dua contoh saja. Tadi itu saya membuat untuk program kepengawasan dan jumlah pelaksanaan pembinaan guru. Nah, coba kita tambahkan unsur utamanya. Kita klik unsur utama, kemudian kita pilih fungsional dan kita pilih yang tadi kan tersusunnya program kepengawasan. Kita pilih untuk rencana kinerjanya tersusunnya program kepengawasan dan tugas jabatannya ini kita pilih juga di sini titik 3. Dan di sini Bapak Ibu bisa mencari. Yang tahu ini adalah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat apa saja. Nah, karena ini hanya contoh, saya sembarang ya Bapak Ibu. Jadi yang tersusunnya program kepengawasan itu identik dengan apa? Yang sesuai dengan apa cantolan untuk tupoksi Bapak Ibu. Nah, jumlah program kepengawasan ada enggak di sini? Tinggal dicari membuat apa atau apa, yang tahu itu adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini saya contohkan yang ini menyusunnya program kepengawasan. Nah, ini kan sesuai Bapak Ibu jumlah program kepengawasan, di sini menyusun program kepengawasan. Indikator kinerjanya nanti adalah jumlah program kepengawasan. Kemudian kuantitasnya berapa? Nah, yang tahu nih Bapak Ibu, misalnya di sini satu dokumen yang kita buat pada PK. Nah, di sini satu dokumen dengan kualitas misalnya 100, kemudian untuk kualitas di sini 100, kemudian di sini saya buat 12 bulan. Misalnya saya buat menjadi 12 bulan, kemudian kita lakukan save. Dan kita klik OK. Sudah untuk yang satu Bapak Ibu. Kemudian kita tambah lagi unsur yang kedua, yaitu unsur kedua adalah terlaksananya program pengawasan juga, tapi jumlah laporan pelaksanaan pembinaan bimbingan guru. Nah, kita tambahkan unsur utama, fungsional, kemudian yang kedua terlaksananya program kepengawasan, dan kita cari untuk program guru sekolah binaan. Nah, kata-katanya adalah sekolah binaan. Kita cari melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah yang ini. Nah, setelah itu kuantitasnya berapa di sini? Misalnya satu laporan. Kita klik satu, kualitasnya 100 dan kemudian pilih waktunya adalah 12. Dan kemudian kita lakukan save seperti itu. Atau mungkin di sini waktunya bukan 12. Nah, misalnya Bapak Ibu menentukan hanya 1, maka Bapak Ibu nantinya
harus menentukan di satu bulan itu di bulan apa seperti itu. Tapi kalau misalnya dibuat 12, maka masing-masing bulannya pada saat membreakdown itu harus terisi semua. Nah, kita jelaskan berikutnya. Kita save, kemudian kita klik OK. Nah, di sini Bapak Ibu masih merah, berarti tandanya Bapak Ibu kurang dalam penentuan tupoksi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu bisa klik tambah unsur utama dan Bapak Ibu bisa klik juga iki atau cantolan Bapak Ibu. Karena ini hanya contoh, maka saya tambahkan jumlahnya ya Bapak Ibu, kuantitasnya kita tambahkan. Nah, kuantitas kita tambahkan menjadi 5. Misalnya saya ubah menjadi 5 Bapak Ibu. Atau misalnya menjadi 12. Nah, ini hanya contoh ya Bapak Ibu, tapi biasanya laporan itu hanya satu laporan. Karena ini saya mengatasi agar saya bisa berlanjut atau melanjutkan pada tahap berikutnya. Agar memenuhi syarat, maka saya tambahkan di kuantitas. Kalau Bapak Ibu menambahkan satu persatu, saya otomatis di sini berubah menjadi hijau. Nah, ketika saya up kuantitasnya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini bukan hanya 2 poin seperti ini hanya contoh saja. Jadi otomatis Bapak Ibu bisa banyak nantinya. Seperti itu. Karena ini hanya contoh, nah ini sekali lagi hanya contoh, maka saya buat 12 laporan. Seperti itu. Nah, saya klik kirim ke atasan langsung. Nah, saya mengakali biar muncul kirim ke atasan langsung Bapak Ibu. Kan barusan ini masih merah. Barulah saya kirim ke atasan langsung. Saya klik kirim ke atasan langsung. Dan di sini sama nanti masih prosesnya BV yang artinya belum verifikasi. Bapak Ibu bisa laporan ke atasan langsung Bapak Ibu untuk disetujui pada rencana aksi. Nantinya kepala cabang dinas akan menyetujui. Nah, di sini statusnya sudah setuju dan kata-kata revisi ini sudah hilang. Langkah berikutnya Bapak Ibu bisa masuk pada breakdown rencana aksi. Jadi untuk rencana aksi di sini adalah rencana kerja Bapak Ibu dalam 1 tahun seperti biasa pada umumnya itu. Sedangkan breakdown rencana aksi itu nantinya dari pekerjaan kita yang 12 atau yang target 12 itu kita breakdown di masing-masing bulannya. Nah, kita coba praktekkan saja pada breakdown rencana aksi. Kita masuk di situ. Nah, setelah itu di sini akan muncul Bapak Ibu. Di sini akan dimunculkan dari target kerja selama 1 tahun Bapak Ibu yang nantinya akan di breakdown di masing-masing bulan sesuai dengan kuantitas dan jumlah bulan yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya di sini. Kalau Bapak Ibu di sini otomatis 1 program kan? Nah, saya ini karena hanya contoh diubah menjadi 12. Tapi kalau Bapak Ibu di sini pasti 1 program dan 1 laporan, biasanya seperti itu, dan dibagi menjadi 12. Sehingga di masing bulannya itu Bapak Ibu pasti 0, berapa laporan, kan seperti itu. Tapi karena ini hanya contoh, sekali lagi hanya contoh, saya buat 12 program dan 12 laporan selama 12 bulan agar saya bisa loncat pada tahap berikutnya itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu jangan mencoba seperti saya. Kenapa? Karena laporannya pasti sulit bagi Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita masuk pada breakdown yang ada di sini. Nah, di breakdown target prestasi kerja ini, maka Bapak Ibu bisa masuk pada menu aksi yang ada di sini, yang di kanan ini. Kita klik pada masing-masing uraian Bapak Ibu. Di sini otomatis banyak. Kalau punya Bapak Ibu, otomatis banyak. Dan saya klik breakdown di sini. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu membuat 1 laporan atau 1 program dalam 12 bulan, otomatis ke 12 bulan ini harus terisi penuh. Jadi ke 12 bulan ini harus terisi penuh. Dan 0, berapa sehingga total kuantitasnya di sini menjadi 12 program. Maksudnya menjadi 1 program atau 1 laporan. Nah, kan saya membuat 12 program karena ini hanya contoh. Nah, hanya contoh. Jadi otomatis di sini satu semua. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ini harus 1 laporan. Jadi satu tahun 1 laporan itu Bapak Ibu 0, total kuantitasnya nanti berapa di sini? Harus 1 seperti itu, menyesuaikan dengan total kuantitas yang ada di sini. Nah, karena ini hanya contoh,
saya membuat 12 program dan di sini 12. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu sekali lagi di sini 1, di sini harus 1 laporan dan di sini 12 bulan, maka ke 12 bulan ini harus terisi penuh. Akan tetapi tidak semua uraian itu bisa dibagi menjadi 12. Maksudnya ada pekerjaan tertentu yang tidak dilakukan selama 12 bulan, monggo. Jadi yang tahu pekerjaan itu adalah Bapak Ibu sendiri. Di sini saya hanya menjelaskan tata cara untuk pengisiannya saja. Barulah kita lakukan klik save, oke. Dan setelah itu kita kan sudah membreakdown pada poin yang pertama. Nah, nanti kita akan membreakdown pada poin yang kedua. Nah, tandanya kalau sudah terbreakdown, di sini berubah menjadi draft. Nah, di sini berubah menjadi draft Bapak Ibu. Barulah kita masuk pada breakdown lagi untuk yang kedua yang belum terisi di sini. Dan misalnya di sini 1 laporan, maka Bapak Ibu dibagi total kuantitasnya harus 1. Karena ini hanya contoh, biar saya bisa masuk pada program berikutnya, akhirnya saya buat 12, saya tinggikan, istilahnya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu jangan mencoba. Kenapa? Karena sulit Bapak Ibu akan membuat laporan tersebut. Nah, karena pada file IKI di sini sudah tercantum 1 laporan, di mana dibagi sesuai dengan bulan yang Bapak Ibu siap mengerjakan. Kemudian saya klik save, sehingga di sini setelah saya breakdown semua menjadi draft semua, muncullah kirim ke atasan langsung. Maka Bapak Ibu bisa kirim ke atasan langsung. Nah, saya ingatkan lagi, kalau Bapak Ibu di sini membuat 1 program, nah ini kan 1 laporan, 1 dokumen dan 1 program, maka Bapak Ibu jangan mencoba menjadi 12 seperti saya ya Bapak Ibu. Sulit Bapak Ibu nantinya untuk membuat. Ini sekali lagi hanya contoh dan hanya contoh saja. Jadi biar saya bisa kirim ke atasan langsung, itulah tujuannya saya Bapak Ibu. Kemudian kita kirim ke atasan langsung. Dan nanti statusnya akan berubah, dan statusnya di sini akan berubah menjadi BV, yang artinya belum verifikasi. Nah, barulah Bapak Ibu bisa ke atasan langsung Bapak Ibu untuk disampaikan bahwa Bapak Ibu telah mengirim pada breakdown, bahwa Bapak Ibu telah melakukan kirim ke atasan untuk breakdown rencana aksi, dan nantinya kepala cabang dinas akan menyetujui. Setelah atasan langsung Bapak Ibu menyetujui untuk breakdown rencana aksi Bapak Ibu, coba kita reload kembali. Dan di sini statusnya dari BV berubah menjadi setuju dan kolom revisi di sini hilang. Dan itu pun Bapak Ibu bisa melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu untuk buku kerja. Jadi pada prestasi kerja ini hanya dilakukan pada awal tahun saja Bapak Ibu. Untuk realisasi bulanannya di sini, ini yang dikerjakan tiap bulannya. Bapak Ibu tidak akan mengerjakan untuk prestasi kerja ini lagi. Nah, kita masuk pada realisasi bulanan di buku kerja. Nah, kita masuk pada buku kerja. Nah, di sini Bapak Ibu ketika klik buku kerja, maka akan ditampilkan bulannya. Nah, jadi pada buku kerja ini, karena Bapak Ibu kan realisasi bulanan, mengerjakan tiap bulan. Nah, saya contohkan yang bulan Januari, maka Bapak Ibu misalnya sekarang bulan Januari yang dikerjakan itu. Nah, untuk bulan Januari pelaporannya itu nanti kita di akhir bulan ataupun di awal bulan Februari. Jadi proses pengerjaannya seperti itu. Bulan Januari itu dikerjakan di akhir bulan Januari ataupun di awal Januari tanggal 1 atau tanggal 2. Nah, kita cari di bulan Januari. Dan di sini karena tadi saya menargetkan di bulan Januari itu ada, yaitu mengisi kolom yang ada di situ, maka di situ akan muncul Bapak Ibu di bulan Januari. Tapi misalnya di bulan Januari ada tupoksi Bapak Ibu yang dinolkan, otomatis tidak akan muncul pada bulan Januari. Nah, karena tadi keduanya kan saya membuatkan contoh 2, karena keduanya saya masukkan pada bulan Januari, otomatis bulan Januari di sini muncul juga. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih bulan Januari, ini akan ditampilkan program-program yang terbreakdown di bulan Januari.
Nah, kita isi. Caranya bagaimana Mas selanjutnya? Kita isi buku kerja pada tombol engkol di sini Bapak Ibu. Jadi kita klik isi buku kerja. Di sini Bapak Ibu akan ditampilkan untuk uraian yang pertama. Jadi akan dimasukkan untuk uraian yang pertama. Nah, langkahnya bagaimana? Selanjutnya Bapak Ibu bisa lakukan klik tambah di sini untuk jurnal kegiatannya. Kalau kemarin Bapak Ibu, jurnal kegiatan itu Bapak Ibu cetak, kemudian Bapak Ibu isi dan Bapak Ibu minta tanda tangan. Untuk saat ini tidak perlu lagi. Jadi jurnal kegiatan itu sudah tercantum pada aplikasi SeaMaster. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk membuat file Word yang di-scan, tidak perlu lagi. Jadi uraian kegiatan Bapak Ibu sekarang yang awalnya ngisi tulis tangan pada Word kemudian dicetak dan minta persetujuan atasan, saat ini Bapak Ibu bisa masuk pada buku kerja. Jadi buku kerja di sini tujuannya adalah membuat jurnal kegiatan yang awalnya biasanya menulis tangan pakai Word atau ketikan. Nah, sekarang Bapak Ibu cukup isi di buku kerja. Contohnya tanggal kegiatannya tanggal berapa, misalnya tanggal 15 atau tanggal berapa, ini contoh Bapak Ibu. Kemudian ini menyusun program kepengawasan, misalnya membuat laporan apa. Nah, membuat apa, isinya kegiatan Bapak Ibu itu apa, yang tahu itu kan Bapak Ibu. Nah, tapi biasanya untuk menyusun program kepengawasan ini hanya 1 bulan Bapak Ibu. Namanya kan menyusun program dikerjakan hanya 1 bulan. Tapi yang tahu itu sekali lagi Bapak Ibu sendiri. Nah, misalnya menyusun program kepengawasan di bulan Januari, maka Bapak Ibu ya masukkan di bulan Januari saja. Tidak harus menjadi 12 program atau 12 bulan. Tidak harus seperti itu. Kuantitasnya di sini saya misalnya tadi membuat 0,1 laporan. Nah, menyesuaikan dengan kuantitas yang ada di sini. Menyesuaikan dengan kuantitas yang ada di sini. Misalnya satu pekerjaan itu terurai lagi dalam beberapa poin, maka diuraikan Bapak Ibu. Contohnya tadi kan 1 laporan. Nah, 1 laporan tapi saya tidak dikerjakan dalam di sini kan yang bulan Januari ya Bapak Ibu. Bulan Januari ini ada 1 program contohnya. Nah, ini saya misalnya ingin dibagi 2 lagi. Dalam satu itu 0,5 misalnya, biar jadi 1 kualitasnya 100. Kemudian saya save dan klik OK. Nah, sehingga tampil di sini 0,5. Berarti kan masih kurang. Nah, ini Bapak Ibu bisa diisi keseluruhan atau bisa tidak. Maksudnya misalnya Bapak Ibu tidak mengisi total penuh 1 program, akan mengurangi nilai Bapak Ibu. Kan seperti itu. Nah, misalnya diisi penuh, otomatis target Bapak Ibu itu penuh. Misalnya target Bapak Ibu itu kurang, maka Bapak Ibu kurang nilainya. Kan seperti itu. Nah, kita tambah lagi agar berubah menjadi 1. Misalnya di sini saya buat tanggal 25. Programnya apa kegiatannya? Nah, ini yang tahu Bapak Ibu. Kuantitasnya saya buat 0,5 juga karena agar menjadi 0,5. Maksudnya biar menjadi 1 laporan dalam 1 bulan itu penuh, istilahnya seperti itu. Kemudian kita save. Nah, nantinya di sini Bapak Ibu sudah menjadi 1 laporan. Menjadi 1 laporan di sini 1 program, maksudnya 1 program. Jadi pas Bapak Ibu. Kalau misalnya ini kurang, maka kegiatan Bapak Ibu otomatis berkurang nilai akhirnya. Seperti itu. Dan ini karena ini hanya contoh. Nah, ini hanya contoh. Biasanya kalau Bapak Ibu di sini mungkin 0, berapa program, maka di sini juga total akhirnya kuantitas yang di sini ya 0, juga menyesuaikan yang di atas. Nah, yang awalnya di sini Bapak Ibu itu kan kegiatan ini Bapak Ibu ketikkan pada Word dan kemudian Bapak Ibu scan, ditandatangani oleh Bapak Ibu dan atasan. Untuk saat ini tidak perlu lagi. Jadi uraian kegiatannya itu sudah muncul di sini Bapak Ibu, sudah tercantum ada di sini. Jadi seperti itu. Setelah ini tersusun seperti ini, maka Bapak Ibu bisa mengerjakan yang berikutnya, mengisi buku kerja pada berikutnya. Nah, mengisi buku kerja yang di bulan Januari di program berikutnya. Seperti itu. Kita isi lagi isi buku kerja. Kemudian setelah itu Bapak Ibu masukkan lagi. Misalnya tambah kegiatan
Ini yang kedua sudah ya Bapak Ibu, di bulan Januari yang kedua, program kerja yang kedua. Tanggalnya misalnya saya bulan Januari tanggal berapa di sini, tanggal 31 misalnya. Kegiatannya apa? Melaksanakan, membuat atau apa, melaksanakan apa. Kemudian kuantitasnya di sini langsung saja saya buat 1, kemudian 100. Nah, ini biar cepat ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu monggo, kegiatannya kan yang tahu Bapak Ibu. Seperti itu. Barulah Bapak Ibu bisa lakukan save dan Bapak Ibu bisa lakukan oke. Sehingga di sini sudah saya isi buku kerja semua. Coba kita reload. Nah, coba kita reload dan kita cari. Nah, sudah diisi kan bulan Januarinya. Sekarang coba kita masuk pada prestasi kerja. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi buku kerja, kita masuk pada prestasi kerja di bulan Januari. Dan sekarang sudah terisi jurnalnya untuk bulan Januari dari hasil isian Bapak Ibu. Yang awalnya Bapak Ibu di sini kan format ini Bapak Ibu biasanya ngetik manual, iya kan? Saat ini sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah ada isi buku kerja di mana menguraikan dari kegiatan satu Bapak Ibu. Nah, ini kan satu kegiatan ini kan menyusun program. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ini satu program dalam 1 bulan. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan kedua sudah teruraikan juga. Yang awalnya Bapak Ibu biasanya scan, kemudian Bapak Ibu upload. Sekarang tidak perlu lagi. Nah, sekarang yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengisi tanda tangan dan link bukti. Nah, di sini harus ada tanda tangannya Bapak Ibu. Masih merah kan? Bagaimana Mas langkah untuk membuat tanda tangan online atau token ataupun yang kita sebut dengan barcode? Nah, langkahnya cukup mudah sekali. Ini pastikan merah kan ya masih Bapak Ibu. Coba kita tutup. Langkahnya itu Bapak Ibu bisa masuk pada setting. Nah, di sini setting. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk pada user. Nah, Bapak Ibu tinggal lakukan klik update sampai muncul barcode. Nah, di sini kan masih belum muncul barcode-nya kan? Klik update. Setelah lakukan update, Bapak Ibu sekarang bisa masuk pada berikutnya. Setelah Bapak Ibu mengupdate dan token di sini muncul, maka Bapak Ibu bisa masuk pada SKP Bapak Ibu kembali. Kita masuk pada home, kemudian SKP, dan kita masuk pada prestasi kerja. Nah, kita masuk pada prestasi kerja, kemudian kita masuk pada bulan Januari lagi. Kita cek di jurnal kegiatan ini muncul tidak tanda tangannya. Nah, muncul sudah Bapak Ibu. Otomatis untuk jurnal ini kita sudah tuntas. Sekarang kita masuk pada link buktinya. Nah, jurnal ini sudah tertanda tangani. Kita masuk pada link buktinya. Di sini kita isi. Langkahnya Bapak Ibu bisa lakukan klik edit kembali dan di sini isi link buktinya. Nah, Google Drive-nya. Untuk saat ini saya hanya contoh, jadi saya sembarang untuk linknya. Tapi Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri. Langkahnya akan saya masukkan pada kolom deskripsi di bawah. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, setelah mengisi link bukti baru Bapak Ibu bisa lakukan save. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk kuantitas di sini tidak akan bisa dirubah. Bapak Ibu jika ingin merubahnya pada buku kerja ya Bapak Ibu, pada buku kerja yang ada di sini. Nah, kita lakukan save, kemudian klik OK. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa masuk pada edit untuk yang kedua, mengisi link bukti untuk yang kedua, yaitu Bapak bisa edit dan bisa masukkan lagi link bukti yang untuk bulan Januari. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan link Google Drive-nya dan Bapak Ibu bisa lakukan save dan klik OK. Sehingga Bapak Ibu di sini yang tampil adalah jurnal dan link buktinya. Jurnal dan link buktinya. Nah, ini jurnalnya kita bisa lihat sendiri. Kemudian link buktinya. Nah, link buktinya sudah muncul. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Setelah di sini muncul jurnal dan link buktinya, maka Bapak Ibu bisa lakukan kirim ke atasan langsung yang selanjutnya akan dikirim ke BKD. Nah, coba kita kirim ke atasan langsung bulan Januari. Ini masih bulan Januari. Verifikasi atasannya di sini masih BV, dan Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada kepala cabang dinas untuk diverifikasi. Nah, setelah Bapak Ibu disetujui,
untuk bulan Januari, pasti di sini akan setuju. Dan perlu diperhatikan, untuk prestasi kerja di sini ada tambahan fitur menerima, tidak seperti yang awal-awal Bapak Ibu. Nah, yang awal-awal setelah Bapak Ibu disetujui maka langsung bisa masuk pada tahap berikutnya. Kalau ini tidak, karena ini adalah tahap terakhir. Dan di sini diharuskan Bapak Ibu untuk kirim prestasi kerja lagi. Nah, kirim prestasi kerja ini adalah kirim ke BKD. Coba kita lihat. Bulan Januari muncul tidak kirim ke BKD-nya? Di sini tidak muncul. Kenapa? Karena Bapak Ibu masih belum menerima. Jadi Bapak Ibu untuk bulan Januari di situ diwajibkan untuk klik menerima. Bukan hanya bulan Januari, Februari, Maret, April itu diwajibkan untuk menerima. Barulah Bapak Ibu lakukan save. Nah, setelah klik menerima kemudian save, coba kita lihat pada kirim prestasi kerja ke BKD bulan Januari. Muncul tidak? Pasti muncul. Kenapa? Karena Bapak Ibu telah klik menerima tadi. Klik menerima kemudian save. Coba bulan Januari. Nah, pasti muncul kirim ke BKD-nya. Langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Langkah terakhirnya yaitu kirim ke BKD. Tapi saya tidak akan kirim ke BKD. Kenapa? Karena di sini saya hanya contoh. Takut kalau misalnya sudah kirim ke BKD ini tidak bisa diturunkan status seperti itu. Jadi langkahnya sekian Bapak Ibu. Untuk membuat SKP rentetan kegiatan untuk membuat SKP untuk Bapak Ibu pengawas. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.